Tirto. Pada episode kemarin, Oden sudah resmi menjadi kru bajak laut Roger, dan mereka pergi menuju ke pulau terakhir yang ada di Greenland. Tempat pertama yang mereka datangi adalah Pulau Skypia, sebuah pulau yang ada di atas langit, dan mereka menemukan sebuah lonceng agung Sandora, di mana dalamnya terdapat sebuah poneglyph. Kemudian, bajak laut Roger melanjutkan perjalanan mereka ke Pulau Manusia Ikan, dan di sana mereka menemukan dua buah poneglyph, dan salah satunya adalah Rod Poneglyph yang merupakan kunci untuk menuju pulau terakhir. Untuk mencari sisa Rod Poneglyph yang lainnya, bajak laut Roger memutuskan untuk pergi ke negeri Wano. Sebelumnya, Oden telah mengatakan kepada Roger kalau di negeri Wano mereka memiliki satu buah poneglyph berwarna merah. Dan dengan demikian, sedikit lagi impian Roger untuk menuju pulau terakhir akan segera terwujud. Di tengah perjalanan menuju negeri Wano, tiba-tiba Toki jatuh sakit, dan Krokus menyarankan agar Toki turun di negeri Wano dan mengakhiri perjalanannya untuk menemani Oden. Inuarashi dan Nekomamushi pun setuju dengan saran dari Krokus, dan mereka berdua memutuskan untuk turun juga di negeri Wano dan menemani Toki. Akhirnya, bajak laut Roger tiba di negeri Wano, dan Oden pun langsung turun dari kapal bersama dengan Toki dan kedua anak mereka. Di sana, para pengikut Oden sudah menunggu kedatangan Oden. Mereka kaget karena melihat perubahan Oden, dan juga kaget melihat Oden sudah memiliki istri dan dua orang anak. Oden melihat ada yang aneh dengan penampilan para pengikutnya itu. Mereka semua terlihat seperti sedang dalam kesulitan. Kinemon dan yang lainnya memohon kepada Oden agar tetap tinggal di Wano. Tetapi Toki memohon kepada Kinemon dan yang lainnya agar mengizinkan Oden untuk tetap berlayar. Oden pun pamit kepada semua pengikutnya. Dan seketika Oden menyadari kalau ada yang tidak beres yang sedang terjadi di negeri Wano. Hal ini bisa kita lihat adanya sebuah pabrik yang dibangun di Wano, dan tentunya ini merupakan suatu hal yang aneh bagi Oden. Tetapi walaupun demikian, Oden tidak akan berpaling ke Wano dan tetap melanjutkan perjalanannya. Setelah 4 tahun berlayar, baru kali ini Oden pulang ke Wano. Itu pun hanya beberapa jam saja, dan itu pun hanya untuk mengambil salinan Rod Poneglyph dan kemudian langsung kembali berlayar di lautan. Perjalanan selanjutnya, bajak laut Roger pergi ke Mokomo Duke Dome, tempat kelahiran Inuarashi dan Nekomamushi. Negeri itu berada di punggung seekor gajah raksasa yang berjalan di lautan. Pulau itu bernama Zou, dan untuk pergi ke sana hanya bisa menggunakan beaver cart yang diberikan oleh Inu dan Neko. Setibanya di Pulau Zou, bajak laut Roger langsung menuju ke hutan paus. Tetapi tiba-tiba Oden dan Roger merasakan hal yang aneh, sama seperti yang mereka rasakan saat di Pulau Manusia Ikan. Oden dan Roger merasakan seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang sangat besar. Di dalam pohon berbentuk paus, Roger dan yang lainnya menemukan sebuah Rod Poneglyph, dan ini merupakan Rod Poneglyph terakhir yang dicari Roger. Di sana terdapat lambang dari klan Kozuki, dan ini membuktikan
kalau adanya ikatan persaudaraan antara klan Kozuki dan suku Ming. Akhirnya, semua road poneglyph sudah terkumpul dan Roger memutuskan untuk menuju ke pulau terakhir. Di atas kapal, Oden, Relic, Gaban, dan kru lainnya sedang berdiskusi memecahkan kode dari keempat road poneglyph yang mereka dapat untuk menentukan titik koordinat dan mengetahui lokasi dari pulau terakhir itu. Sementara itu, dalam kapal terlihat Roger sedang menahan penyakitnya, dan sepertinya umur Roger sudah tidak lama lagi. Beberapa saat kemudian, lokasi dari pulau terakhir sudah ditemukan, dan Roger memutuskan untuk segera menuju ke sana. Yokai, mari kita ke pulau terakhir. Tapi tiba-tiba Bagi mengalami demam yang sangat tinggi, dan Krokus mengatakan kalau Bagi tidak bisa ikut ke pulau terakhir. Di sini Shanks memutuskan untuk tidak ikut ke pulau terakhir juga, dan tetap tinggal untuk merawat Bagi. Shanks mengatakan kepada Roger, jika kami ingin ke sana, kami akan melakukannya dengan kapal kami sendiri suatu hari nanti. Keren juga si si Shanks. Jadi di sini sudah dijelaskan kalau hanya Shanks dan Bagi sajalah dari kru Roger yang tidak ikut ke pulau terakhir. Akhirnya Roger, Oden, dan kru lainnya berangkat menuju pulau terakhir untuk mendapatkan harta karun yang luar biasa. Berita keberhasilan bajak laut Roger yang telah berlayar mengelilingi dunia dan tiba di pulau terakhir sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia dan juga sudah sampai ke telinga Shirohige. Dengan keberhasilannya itu, Roger pun disebut sebagai Raja Bajak Laut. Selama perjalanannya, Oden menulis semua kisah petualangannya di dalam buku, termasuk juga perjalanan mereka saat tiba di pulau terakhir. Di pulau terakhir, Oden dan yang lainnya telah mengetahui segalanya tentang rahasia dunia ini, termasuk tentang abad kekosongan, arti nama Di, dan senjata kuno. Harta karun yang tak ternilai telah mereka temukan, dan saat itu Roger dan krunya tertawa dengan keras sampai mengeluarkan air mata. Roger pun sambil tertawa mengatakan, "Joy Boy, aku berharap bisa hidup di era yang sama denganmu." Apakah yang sedang ditertawakan Roger dan yang lainnya? Siapakah orang yang bernama Joy Boy ini? Sepertinya si Joy Boy inilah orang yang telah meninggalkan harta karun yang menakjubkan ini di pulau terakhir. Di akhir cerita, Roger mengatakan kalau sudah 800 tahun lamanya tidak ada orang yang pernah datang ke pulau terakhir ini, dan kita akan menamai pulau terakhir ini dengan nama Lauk Tale. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian nggak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.